niku nggih Ibu. Nah, jadi seperti tadi, seperti itu film menceritakan tentang kisah Gedhon nggih. Gedhon dari Banjarnegara, seorang anak kecil yang memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak punya tangan. Kita belajar dari kisah Gedhon bahwa walaupun Gedhon ini tidak punya tangan, Gedhon ini seorang anak yang istimewa nggih. Tapi Gedhon ini masih bisa beraktivitas seperti teman-teman yang normal. Dia masih bisa bersekolah, dia masih bisa mencuci piring, mencuci baju, kemudian juga dia menulis, bahkan dia berprestasi. Jadi walaupun dia kurang secara fisik, tapi dia malah berprestasi. Dia ranking 1 nggih, tadi diceritakan dia ranking 1, ranking 2, ranking 1 lagi nggih. Jadi kita belajar dari kisah seorang anak yang namanya Gedhon. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat papan tulis gambar, salah papan tulis nggih, napa? Brosur, napa gambar, napa iki bahasane teng PKN niku flipchart nggih. Flipchart yang isinya, jadi yang namanya keterbatasan atau anak istimewa itu tidak hanya seperti Gedhon nggih, masih banyak sekali anak-anak istimewa yang lain. Nah, dalam sesi ini kita kelompokkan ada 10 pengelompokan anak istimewa. Yang pertama, cobi napa niki? Tunanetra. Tunanetra sinapa, Bu? Boten weruh. Boten pirsa. Leres napa leres? Leres. Nomor kalih. Tunarungu. Tunarungu niku napa? Budi. Budi. Leres, Bu. Tunarungu niku mboten saged Jenengan Budi mboten. Kula nggih Pak Budi. Mas Arif kula sama Pak Budi nggih. Niku mboten saged Dengar. Nomor 3. Tunawicara. Bicara niku napa, Bu? Bi. Boten saged berbicara. Boten saged berbicara. Napa? Bisu. Lah nek sing niku tunawicara boten. Niku gagak, Bu. Berarti masih ada suarane. Nggih, tasih kadang kan saged, kadang kula gadah rencang Bu zaman SMP niku nek pas kan maos kan biasanya kan bahasa nggih saking Bu Guru. Nek dalam ditepluk niki gigire niku dereng saged mau tasih terus mau nggih. Kados jenengan mawon niku Bu. Tapi niku sanes termasuk tunawi bicara hampir tapi dereng nggih niku termasuk bahasa lainnya gampile nggih gagak. Kemudian biasanya niku saraf Bu, saraf sing mandan eksepit napa-napa lah nggih. Kemudian nomor sekarang niku tunagrata napa bakin? Mboten ngertos. Leres napa leres? Mboten ngertos. Tunagrata niku napa nggih? Kekurangan kecerdasan nggih. Kecerdasan intelektual kurang. Sanes bodoh Bu, tapi dia punya keterbelakangan dalam berpikir atau bahasa gampile nggih. Bahasa kasar nggih, niki bahasa kasar niku ya idiot lah niku nggih. Nggih. Sanes termi niku kados nika, tangga niku lho. Nah sing nika lah nggih. Nah niku bahasa kasar niku idiot. Ampun guyu mungkin kula guyu repot nggih. Kemudian nomor gangsal apa niki? Tunadaksa. Tunadaksa niku napa, Bu? Napa? Nah, mboten gadah samaran. Pak niku kula wonten Nggih. kagungan sikil tapi sing pengkor-pengkor niku tunadaksa mboten. Sanes Bu, nek tunadaksa niku biasanya cacat dari lahir atau mungkin karena kecelakaan sama sekali tidak punya kaki, tapi nek enten kakine tapi tidak bisa berjalan niku sanes tunadaksa. Niku berarti cacat, no? Sakit lagi sambarane sakit. Ngene niki tuna niku mboten gadah. Nggih, kemudian nomor 6 napa? Tuna laras nggih sama cindel laras nggih. Tuna laras. Tuna laras ini apa wau, Bu? Enten sing ngajikan napa? Tuna laras niku napa tuna laras? Tuna laras itu kalau dalam bahasa Indonesia ini gampangane, bahasa Jawane gampangane, dia itu tidak bisa mengendalikan bahasa Indonesia nggih, bahasa nggih. Bahasa Indonesia dia itu tidak bisa mengendalikan emosi. Meh kayak autis tapi dia belum mendekati
autis. Dia belum Belum autis. autis. Nggih. Nah, Mendekati dulu. ya, Ya, mungkin mendekati autis. Gampangnya Nggih. ora waras ya, Pak. Napa? Gampangnya ora waras. Ya mandan lah harus niku nggih. Kemudian nomor 7, anak berkesulitan belajar. Nek wau niku enten tunagrahita niku sing memang sama sekali otaknya tidak bisa mencerna atau tidak bisa berpikir nggih. Tapi kalau anak berkesulitan belajar, dia masih bisa menangkap apa nggih pelajaran, tapi dia sangat kesulitan. Tell me ya Pak. Mandang, Oh, mandang. tell me. Ya, baik. Lah nomor 8 niki baru lambat belajar. Bahasa Ibu Hakim niku wau napa? Telek mikir. Telat mikir. Mun serat kamu. Telat mikir Wayono. Nggih, telat mikir bahasa Jawane ini lambat belajar. Dia punya gangguan dalam belajar, dalam menangkap pelajaran. Jadi nggih. Kemudian nomor 9 ini mengalami spektrum autisme. Ini hampir tadi nggih nek Noras niku hampir tapi nek niki pun autis. Kemudian 10 memiliki gangguan motorik. Gangguan motorik niku sinapa? Saraf motorik kertas Motor sing niku. motor, bahasa motor kan berarti ini untuk bergerak. Jadi dia punya kesulitan untuk menggerakkan anggota badan. Jadi nggih, niki memiliki gangguan motorik. Paham nggih? Ayo semangat. Hi. Semangat boten? Semangat. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Berikutnya nomor 11. Napa? Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak yang sudah kecanduan narkoba. Narkoba sih nopo Pak? Narkoba niku obat yang mengandung bahan namanya apa nggih sing marai kecanduan niku lho, Bu. Sanes nasi. Nah, Bapak. sanes Bu. Narkoba niku obat terlarang nggih sing biasanya digunakan untuk di kedokteran ada Bu obat-obat Teng kayak desa-desa mboten nonton. ya mboten nonton Bu. Kalau di kedokteran itu ada itu biasanya obat untuk menahan rasa sakit lah. Kadang ini disalahgunakan sama anak-anak. Caranya nggo nge-fly, nggih Bu. Nge-fly sih nopo nge-fly? Melayang, nggih. Caranya men dia pikirannya hilang sesaat, jadi dia melupakan kenangan masa lalu, Wow. melupakan rasa sakit yang dulu pernah ada, Iya. yang dulu pernah kau ciptakan. Iya. Bahasanya lah nggih Bu. Iya. Jadi makanya ini dilarang nggih di beredar di negara kita. Jadi biasanya anak-anak yang sudah ketergantungan narkoba, kemudian kayak obat-obat terlarang, dia itu kadang napa nggih bahasane kayak mandan. Nuwun sewu ini kayak kata sing kayak telat mikir, terus Sengong, Pak. dia bengong, nah nggih sengong, bengong tanpa mikir napa. Jadi kayak sarafnya niku nggih hampir mendekati seperti Pengaruh itu. teng fisik mboten. Nek teng Kering, kan. nah kadang enten sing malah kadang lemu Bu enten. Atau sing mas-mas kae. Nah niku sing mas-mas hitam sing niku kadang teng pinggir dalan rokok niku. Niku terus kadang ada sing marai kering niku nggih wonten nggih Bu. Terus jangan sampai anak-anak kita seperti Itu. nggih dijaga benar-benar nggih Bu. Nggih. Kemudian nomor 12 itu memiliki kelainan lainnya nggih. Kemudian nomor 13 terakhir itu tuna. Ganda. Ini sedoso nggih 10 pengelompokan istimewa tapi teng mriki wonten 13 pancen sae. Malah niki bonus sing tiga niki bonus nggih Bu. Nggih. Nah, tuna ganda niku napa tuna ganda? Suka. Wonten sing ngertos tuna ganda Bu? Mungkin iki kula Pak. Nggih napa berani? Mungkin nika nggih misale mboten saged mireng biasane seiring kalih mboten saged matur. Oh, jadi Niku cacate wonten dua. kali oh Jadi ganda. Tapi sama kelamin ganda nggih Bu. Jangan. Oh, jangan. Tuna ganda berarti cacate vertikale. Biasanya nek sing tuli niku pasti Mboten. bi Bicara. nggih mboten saged bicara. Tepuk salut untuk Ibu Reni. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Geri Salut. salut. Terima kasih Ibu Soleha. Ayo semangat nggih.
Nah, jadi ini pengelompokan anak-anak istimewa nggih. Jadi banyak sekali jenis-jenis anak istimewa di sekitar kita nggih. Mboten namung kados si geten mau nggih, tapi masih banyak inilah macam-macamnya. Nah, kemudian Ibu-ibu, anak-anak dengan keistimewaan seperti ini tuh rentan yang namanya kekerasan. Aja maning sing cacat nggih Bu, sing normal mawon kadang rentan dengan kekerasan apa malih anak-anak istimewa. Nuwun sewu sing cacat nggih. Kadang dia yang sering nggih, sing sering niku napa biasane Bu anak-anak istimewa niku? Kekerasan secara verbal atau omongan lah. Kadang kan nggih nuwun sewu dicela seperti itu kan. Cemooh nggih. Dicemooh, Bu, ana dicemooh. Nggih, dibully, kemudian dikucilkan. Dibully niku ya napa nggih? Dikata-katai, diejek, itu bully secara omongan, bully fisik niku yang nggih kadang ditendang, kadang dijewit, kadang dijambak niku bully nggih. Nah, anak-anak dengan keistimewaan ini kadang rentan seperti itu nggih. Banyak di TV-TV banyak, di lingkungan kita juga banyak, kadang bahkan mungkin kekerasan itu datang dari keluarganya sendiri karena dia mungkin dia merasa malu dia punya anak yang cacat, kemudian dia merasa khawatir dia tidak bisa berkembang seperti anak-anak lainnya, bahkan kadang tidak disekolahkan nggih, kadang dikurung ke dalam awak. Wonten apa mboten? Wonten apa wonten? Wonten. Tapi kita nggih jangan sampai kita memperlakukan anak-anak seperti itu seperti mereka nggih. Jangan sampai kita perlakukan anak-anak istimewa ini sama seperti anak-anak yang lainnya, karena anak-anak ini mereka punya keistimewaan. Ingat guys, Gusti Allah nyiptakan manusia itu pasti punya keistimewaan masing-masing. Jadi jangan sampai Dengan keistimewaan itu banyak Bu. Tolong kan? Kata kamu boten Bu. Boten. Kata kamu boten. Komentar Bu. Pak. Nggih. Ada Pak. Oh, nggih, matur nuwun Bakim. Ya, nggih, jadi jangan sampai kita seperti mereka yang memperlakukan anak-anak istimewa ini dengan berbeda. Kita sama nggih, sama seperti orang-orang yang lain. Mereka pun juga sama. Katanya juga nggih, Bu? nggih. Temut-temut, nggih, bahwa anak-anak ini rentan dengan kekerasan, jangan sampai kita juga ikut andil dalam kekerasan tersebut. Justru kita karena sudah tahu, kita menjadi orang yang jadi pelindung, nggih, jadi teman, jadi kawan, jadi semangat buat mereka. Nggih, itu juga nggih, Bu? Paham nggih? Anten pitakonan mboten? Nek mboten, maka terasakan kalian sangat kula Mas Wahyono, nggih. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun.